Membaca modal politik Anies Ridwan Kamil, ditulis oleh Adin di siwar.com. Setiap warga negara Indonesia dengan syarat-syarat yang telah diatur bisa mengajukan diri untuk mencalonkan diri jadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Setiap 5 tahun sekali, bangsa Indonesia mengadakan pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan presiden, serta wakil presiden. Telah diputuskan pemilihan umum yang akan datang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Partai politik dan orang-orang yang berambisi jadi RI 1 dan 2 telah bersiap-siap sebagai manuver dilakukan demi ambisi dan niat meraih kekuasaan. Menurut hasil survei, kandidat Capres paling kuat adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan juga Ridwan Kamil. Mereka nilai mempunyai elektabilitas dan popularitas paling menonjol. Prabowo Subianto merupakan tokoh paling depan dalam kontestasi pemilihan presiden karena elektabilitasnya paling tinggi dan mempunyai partai politik. Tetapi Prabowo dan Partai Gerindra tetap harus berkoalisi agar jalan menuju istana lebih mudah. Walaupun tidak sekuat Prabowo, beberapa kandidat lain mencoba untuk muncul. Ganjar Pranowo sebenarnya cukup kuat untuk bersaing di Pilpres. Tapi sayangnya, partainya sendiri yaitu PD Perjuangan seakan mengabaikan potensinya. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat mempunyai elektabilitas lumayan. Bahkan keduanya cukup layak dipinang oleh partai yang belum mempunyai capres sendiri. Dalam beberapa kesempatan, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil terlihat bersama. Hal ini seolah menandakan bahwa mereka sedang mencoba tes ombak bagaimana reaksi publik akan kebersamaan mereka. Apakah bisa menjadi modal politik bagi mereka untuk berpasangan dalam pemilihan presiden yang akan datang? Salah satu momen kebersamaan pemimpin DKI Jakarta dan Jawa Barat terlihat dalam makan bubur bersama di Bandung. Pertemuan ini tentu saja disengaja. Mereka membaca peta politik dan berusaha menerka keinginan dan tanggapan masyarakat terhadap kebersamaan mereka. Tetapi kemesraan yang terus ditunjukkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, termasuk saat keduanya makan bubur bersama di Bandung, tidak bisa menjadi modal utama menarik simpati menghadapi Pilpres 2024. Momen Anies dan juga Ridwan Kamil makan bubur bersama dalam sudut pandangan politik hanya sekedar kemesraan dibuat-buat. Maksudnya tiada lain untuk menarik perhatian dari masyarakat. Pasalnya keduanya kerap disebut dalam bursa Cawapres 2024. Meski demikian, kemesraan yang ditunjukkan dua gubernur ini sulit untuk mengharapkan perhatian partai politik. Jika Anies dan juga Ridwan Kamil ingin maju berpasangan, justru semakin sulit untuk mendapatkan dukungan karena keduanya bukan kader partai. Jika kedua-duanya berasal dari non-partai, maka justru berpotensi meningkatkan resistensi di tataran parpol, meski elektabilitas Anies Baswedan dan Ridwan Kamil lumayan. Jika ingin ikut dan mampu memenangkan Pilpres 2024, Anies dan Ridwan harus realistis dalam menarik simpati partai politik. Peta politik saat ini hanya 4 partai politik parlemen yang jelas-jelas belum memiliki capres, yaitu P3, PAN, PKS, dan juga Nasdem. Sedangkan sisanya sudah memiliki jagoan masing-masing dari kader sendiri. Keduanya harus mau mendekat ke 4 partai itu. Pertanyaannya, apakah mampu meyakinkan partai politik untuk mendukung mereka? Tentu saja hal ini tidaklah mudah. Jika mereka nekat maju bersama di Pilpres, kesulitan akan menghadang. Mereka harus berhadapan dengan presidensial threshold atau PT 20%. Keduanya bukan partai. Biasanya partai mendukung satu ketua umum atau kader partai dan pasangannya dari non-partai. PT 20% itu partai yang berkuasa. Jika tak masuk partai dan tidak punya partai, berduet itu sulit. Pemilu semakin dekat. Tetapi para kandidat capres tetap berhati-hati sehingga saat ini belum ada satupun yang sudah mendeklarasikan diri. Jangankan Anies dan Ridwan Kamil, Prabowo saja yang sudah punya partai Gerindra masih diam dan belum memutuskan. Prabowo masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai Menteri Pertahanan, sehingga belum menyikapi apalagi deklarasi Capres 2024. Politik itu dinamis, apapun bisa terjadi. Sebagaimana Pilpres 2019, di mana detik-detik akhir Presiden Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sebelumnya tidak pernah terprediksi dan masuk ke radar survei. Bukan tidak mungkin Anies Baswedan atau Ridwan Kamil ada yang meminang jadi cawapres, apakah Prabowo, Puan Maharani, Ganjar, atau yang lainnya. Bisa juga malah mereka tidak ikut Pilpres. Ya, siapa yang tahu? Bagaimana menurut Anda?